Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Halo teman-teman, apakah sudah terdengar suara saya? Kalau sudah, kasih reaction jempol dong. Apa oke. Baik, saya ulangi ya untuk teman-teman jika sudah terdengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Pangky Suseno, selaku Ketua Unit Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI, dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI, baik dari Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Sosial dan Humaniora yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan Inbis Ubi Series 1 ini. Baik, untuk teman-teman mungkin untuk presentasinya kita seperti ini ya, biar nanti PPT-nya tetap berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan siang hari ini yang akan mengisi materi itu saya sendiri, yaitu Amartya Bambang Kusuma. Mungkin jika teman-teman yang sudah bertemu dengan saya mungkinnya sudah tidak awam ya. Jadi untuk kegiatan hari ini itu kita akan membahas secara awam ataupun secara universal tentang kegiatan Inbisubi Series ini. Kemudian nanti kami akan lebih membuka sesi diskusi kepada teman-teman. Jadi hari ini tuh kita tidak seperti kuliah ya. Saya menjelaskan, teman-teman semua hanya diam dan mencatat. Tapi nanti akan banyak perkataan ataupun ada Oke, sesi diskusi di mana teman-teman nanti akan menjelaskan ataupun memberikan feedback ketika saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Apakah bisa dipahami teman-teman? Kasih reaction jempol deh. Kah sudah dipahami? Oh ya, mungkin begini ya. Jadi selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan, saya ingin mendengar dari persepsi teman-teman semua tentang kalau dengar kata bisnis, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang berani raise hand, kemudian memberikan persepsinya tentang apakah itu bisnis menurut kalian semua. Monggo. Kalau masih malu-malu tentang komunikasi di Zoom, silakan komen saja di chat deh. Silakan, kita main di chat aja. Menurut kalian bisnis itu apa sih? Oh, keuntungan. Baik, next. Lanjut, siapa lagi? Ini kita total ada 25 orang. Dikurangi 3, jadi ada 22 orang. Bisnis adalah usaha. Ya, lanjut. Ada lagi, teman-teman? Mas Fahmi Nur Fadila. Usaha berprofit, ya, kemudian menurut saya bisnis yang bisa dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membuat barang lalu dijual ke konsumen. Oke, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Mungkin teman-teman yang belum bisa on cam, silakan on cam ya. Jadi nanti kita ada sesi foto bersama screenshot di awal. Oke, next ya. Jadi sebenarnya dua kegiatan yang kita memiliki produk, di mana produk tersebut memiliki sebuah value ataupun nilai yang berbeda dengan kompetitor. Di mana bisnis itu sendiri pasti memiliki kompetitor, baik dari bisnis, kemudian bisnis digital, serta bisnis lain-lainnya itu pasti memiliki kompetitor. Nah, dari bisnis ini harus mengetahui bisnis apa yang harus kita buat, bisnis apa yang harus kita miliki, dan bisnis apa yang harus kita kembangkan untuk ke depannya. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan secara universal, teman-teman. Jadi sebelum ke minggu-minggu selanjutnya itu kan yang mengisi adalah para dosen-dosen entrepreneur di Universitas Bhinneka. Jadi saya buka intermezzo dulu kepada teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sungkan, nggak usah apa, nanti kita diskusi. Kalau masih sungkan dalam ngobrol di Zoom ya nanti silakan di chat aja, nggak apa-apa ya. Jadi biar interaksinya itu kita jalan dan semuanya itu jelas. Itu ya teman-teman ya. Pakai bisa dipahami, kasih reaction jempol dong. Oke. Selanjutnya, tujuan pada webinar minggu pertama. Jadi kayak saya kasih pagar satu itu adalah menjelaskan tentang minggu pertama ini, di mana teman-teman sebenarnya pada minggu pertama ini adalah untuk konsep pemahaman ke depannya. Jadi teman-teman yang memang memiliki konsistensi tinggi dan niat untuk mengikuti InBiz Series ini supaya bisa berkelanjut ke depan hingga akhir sesi. Karena outputnya banyak seperti tujuannya ini ya, ada 4. Yang pertama adalah memahami konsep dasar bisnis model Canvas, di mana teman-teman yang ingin memiliki bisnis itu harus pasti memiliki BMC. Karena pada dasarnya BMC itu adalah rumus. Teman-teman yang dari pendidikan matematika itu kalau ingin memecahkan luas segitiga harus menggunakan rumus inilah. Kalau untuk berbisnis, itu teman-teman itu harus memiliki dasar yaitu bisnis model Canvas. Jadi bisnis teman-teman itu tidak hanya sekedar bisnis, tapi yang memang sudah role model dan sudah terfokuskan dalam niat ataupun value yang akan teman-teman berikan kepada calon pelanggan seperti itu. Kemudian untuk tujuan yang kedua, yaitu adalah mengenal 9 elemen utama dalam struktur BMC. Jadi BMC itu ada 9 elemen, teman-teman, nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, yaitu adalah mengetahui manfaat dari BMC dalam mengembangkan ide bisnis. Kemudian yang keempat, yaitu adalah melatih kemampuan berpikir model bisnis melalui diskusi interaktif. Jadi, teman-teman yang ingin menjadi seorang wirausaha, jangan malu. Yang penting nggak malu-maluin ya. Yang penting teman-teman itu percaya diri. Karena dari diskusi, dari teman-teman belajar akan membentuk karakter teman-teman semua dalam berproses menjadi seorang wirausaha. Nah, dari tujuan webinar ini tadi yang minggu pertama ini kita fokus di intermezzo ataupun pengenalan universal secara struktur dan manfaat di bisnis model Canvas. Depannya, teman-teman saya harapkan bisa mengikuti hingga selesai sampai mengumpulkan tugas BMC, bisnis teman-teman semua. Jadi nanti outputnya bisa untuk mengikuti PKMK, kemudian mengikuti PPK Ormawa yang kewirausahaan, kemudian mengikuti di bidang P2MW yang banyak dana hibahnya. Jadi diharapkan dari kegiatan InBiz Series ini pun juga bisa mendorong teman-teman itu lolos dalam program-program dana hibah kementerian. Karena ketika teman-teman banyak lolos di program kementerian dana hibah, maka akreditasi kampus kita pun juga akan meningkat. Jadi teman-teman nanti di luar juga akan diakui kualitasnya. Jadi kita bisa bersaing secara nasional ataupun secara internasional. Mungkin itu teman-teman ya. Selanjutnya, di mana selanjutnya saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apa sih bisnis model Canvas? Ada yang bisa jawab nggak sih? Bisa di chat ataupun langsung on mic juga nggak apa-apa. Silakan.
sudah chat. Kegiatan menghasilkan uang. Oh, enggak. Jadi siapa nih yang tahu apa itu bisnis model kanvas? Yuk silakan komen di chat kalau teman-teman malu dalam berkomunikasi. Saya tungguin kalau nggak ada yang chat nanti saya belum next slide. Kerangka kerja, oke bagus. Lanjut, siapa lagi nih? BMC kerangka atau gagasan sebuah proyek bisnis. Oke, memetakan, merencanakan, mengembangkan bisnis. Template untuk merancang bisnis. Oke, lanjut. Ada yang lagi? Berbeda juga nggak apa-apa teman-teman, karena setiap pemikiran orang itu pastinya berbeda dan pendapat pun juga pasti berbeda. Merancang dan menganalisis model bisnis secara sederhana. Planning bisnis sesuai passion. Oke. Untuk teman-teman, beberapa sudah terima kasih atas jawabannya. Oke. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas itu secara universal ya teman-teman. Jadi pendapat teman-teman semua itu benar, tapi juga nanti kita melihat dari sudut pandang mana yang benar ataupun yang kurang benar ya teman-teman. Jadi di pengertian BMC itu adalah alat. Jadi BMC itu adalah alat visual untuk menggambarkan bagaimana bisnis itu diciptakan, disampaikan oleh pelanggan, dan ditangkap nilainya oleh pelanggan. Jadi BMC itu bukan hanya kertas kosong, bukan hanya 9 elemen kosong, tapi BMC itu sebagai alat visual, alat yang harus dimiliki oleh para calon wirausahawan. Karena di BMC itu nanti penting, ada beberapa elemen yang sangat penting dan perlu kita pelajari hingga di minggu keempat, mungkin di tanggal 3 Desember ya sampean. Saya harapkan teman-teman juga tetap konsisten nanti ke depannya. Ini teman-teman, gambarannya seperti ini. Jadi bisnis model kanvas itu ada 9 elemen. Waduh. Ada 9 elemen di mana yang mulai dari kiri ya atau dari kanannya panjenengan semua yaitu adalah customer segment, di mana segmentasi pelanggan. Nah, dari segmentasi pelanggan nanti sebelum dari segmentasi pelanggan kita bisa menilai produknya panjenengan semua. Kemudian bagaimana dari value yang Anda miliki itu bisa berkorelasi dengan customer segment, yaitu dengan adanya customer relationship dan channel. Jadi value nilai produk yang Anda miliki itu bisa diterima oleh customer itu harus melalui customer relationship dan channel. Jadi relationship customer nanti bagaimana ya itu nanti akan dibahas di next minggu ke depan. Jadi teman-teman biar tetap fokus dalam mengikuti kegiatan InBiz Ubi Series ini ya. Jadi biar kepo kan mahasiswa itu kalau nggak kepo itu nanti nggak pengen belajar terus. Jadi di sini tuh saya hanya menjelaskan tentang analogi atau korelasi sambung menyambungnya ya. Kemudian dari value menyambung ke customer segment itu menggunakan customer relationship dan channel, kemudian akan menghasilkan revenue stream. Ya, revenue stream itu apa ya? Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi ini nanti teman-teman biar kepo dulu apa itu revenue stream. Lah, kemudian yang di bagian kiri teman-teman itu adalah saya membahasnya tentang segmentasi internal kekuatan dari teman-teman sebagai seorang calon pembisnis. Jadi ada key partner itu adalah rekan kerjasama kunci, baik dari supplier, baik dari apapun itu, supplier ataupun kebutuhan bahan baku panjenengan semua. Kemudian ada kayak aktivitas, di mana kayak aktivitas nanti seperti misalnya kayak kita membuat kopi. Jadi aktivitasnya adalah kita harus mempersiapkan cangkir. Kalau kita membuat kopi yang disiapkan mangkok, berarti itu kita akan membuat mie, bukan kopi ya teman-teman. Kemudian udah kayak resource, yaitu bagaimana peralatan yang harus disiapkan, peralatan kuncinya seperti apa.
kemudian cost struktur. Di mana dalam bisnis itu teman-teman teman-teman itu membutuhkan modal. Cost strukturnya itu apa saja, pengeluarannya apa saja. Oh, biaya beli bahan baku, biaya membayar karyawan, biaya untuk marketing, biaya seperti apa. Dan nanti untuk penjelasannya ikuti di next minggu depan ya. Nah, dari penjelasan itu ada 9 elemen ini itu saling kait berkaitan, tidak boleh ditinggalkan salah satu. Nah, di mana dalam setiap kota di bisnis model kanvas ini harus terisi secara rinci, teman-teman. Jangan sampai hanya diisi secara singkat, jelas, padat, tidak. Karena dasarnya jika teman-teman mengisi secara rinci, di satu lembar ini pun kurang. Apalagi tentang kalau nanti tentang value proportionnya, kemudian customer segmentnya, kemudian bagaimana customer relationship-nya atau after selling-nya seperti apa, kemudian cap pattern-nya seperti apa, nah, itu semua saling berkaitan dan memang harus selalu diisi seperti itu. Nah, dari konsep ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk Silakan sih on mic. Siapa yang berani on mic nih untuk bertanya atau memberikan pendapat tentang 9 elemen ini? Monggo yang pengen on mic. Siapa yang berani on mic nih? Nanti takutnya nggak paham loh. Ini kita itu nggak mode seperti kuliah enggak. Kita saling diskusi. Misal jenengan sudah pernah membuat BMC, kemudian pendapatnya jenengan bagaimana, itu monggo disampaikan. Atau perlu saya tunjuk? Lah, tunjukan seperti kuliah nanti. Mungkin silakan siapa yang berani on mic. Mbak Ardana Rismari. Siapa yang ingin on mic silakan. Silakan mengacungkan jari. Kalau nggak ada berarti kita main chat lah. Udah chat lagi. Silakan berikan pendapat tentang gambaran BMC ini. Jadi kan ini sudah 9 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pendapat kalian itu gimana sih tentang BMC itu sendiri? Atau masih awam, atau masih gimana? Silakan. Di chat aja. Kalau nggak mau on mic, silakan kita komunikasi via chat ya. Kalau nggak ada yang chat nanti nggak tak next. Biar lama. Oh ini nggak ada yang mau mengasih pendapat ini. Silakan komentar dulu lah. Jadi ada 9 elemen. Itu menurut teman-teman semua itu, wah kok banyak ya mas ternyata. Bagaimana? Silakan untuk memberikan pendapatnya teman-teman. Dari 9 elemen itu yang paling penting apa Kak? Oke, ini pertanyaan. Lanjut, siapa yang ingin tanya lagi ataupun memberikan pendapat? Nanti kita bahas satu-satu sambil nungguin teman-teman yang belum join, biar join.
Alvin Widiantara, dari 9 elemen itu yang paling penting apa? Oke. Dan tanyakan lagi, saya masih mengetik merangkai kata-kata. Siap, saya tunggu. Pengerjaannya berarti harus berurut Kak, dari customer segment dulu. Oh ya, oke, oke, jawab dong. Saya masih mengetik merangkai kata-kata. Siap, monggo lainnya. Saya tunggu, nanti kita akan bahas. Teman-teman lainnya, monggo berpendapat. Oh iya, teman-teman semua apakah sudah membaca Juknis Invisaris itu tentang penilaiannya? Kan juga ada penilaiannya toh untuk mengeluarkan sertifikat teman-teman semua. Jika sudah dibaca, reaction jempol. Jika belum, angkat tangan. Sudah. Ini yang lainnya sudah apa belum ini? Oh, ini juga ada teman-teman Pondok Rudutul Mustafa ini. Ardana Reswari Pramita, oke, jempol semua. Ini yang belum membaca siapa ini? Oh, belum, Kak. Yes, silakan dibaca dulu. Nanti ada penilaiannya di bawah, biar teman-teman juga paham. Belum, Kak. Oke. Belum, Kak. Oke. Sofia. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengetik, saya akan menjelaskan step by step-nya ya. Jadi, dari pertanyaannya Mas Alvin Widiantara. Jadi, dari 9 elemen itu, yang paling penting apa, Kak? Sebenarnya 9 elemen itu adalah yang tadi saya bicarakan dari awal, yaitu berkorelasi, berhubungan satu sama lainnya. Itu saling membutuhkan. Jadi begini, untuk logikanya seperti ini. Jika customer segment itu kita hapus customer relationship-nya, lalu bagaimana dari value proposition itu bisa sampai ke segmen atau hanya menggunakan channel? Nah, padahal channel itu hanya alat distribusi. Nah, bagaimana kita mengkaitkan tentang rasa emosi ataupun rasa kekeluargaan dari produk kita itu ke pelanggan. Jika customer relationship-nya itu tidak ada loh ya, kita hapus. Dibayangkan ini customer relationship-nya itu kita hapus, jadi value proposition-nya itu biar sampai ke customer segment itu hanya menggunakan channel. Nah, kalau sekarang misalnya teman-teman itu beli di Shopee ya, beli di Shopee. Teman-teman itu misalnya membeli ballpoint. Nah, ketika value ballpoint-nya itu bisa berwarna pelangi langsung, bisa berwarna pelangi langsung itu langsung hanya didistribusikan melalui channel itu ke customer segmennya lah. Customer segmennya itu adalah teman-teman SMP SMA. Jadi kan kalau distribusi kita hanya mengantarkan barangnya. Ini ballpoint pelanginya saya kasihkan. Nah, kan tidak ada after sellingnya, tidak ada bagaimana ada keluh kesah, kesan dan pesan dalam penggunaan ballpoint tersebut. Nah, itu makanya bahwasanya 9 elemen itu penting. Nah, tapi ketika customer relationship-nya dihapus kan jadi tidak tidak utuh, bahwasanya value yang kita produk value yang kita miliki itu tidak diterima baik dari secara emosional ataupun baik secara kegunaannya ke customer. Jadi memang harus saling berkaitan, tidak boleh harus dihapus, tidak ada. Jadi memang harus dipakai semua. Mungkin itu ya Mas Alvin Widiantara. Apakah sudah jelas? Jika jelas, kasih reaction jempol dong. Jempol tak pokoknya. Ini Mas Alvin Widiantara ini. Di jempol apa enggak? Bos di jempol, oke. Selanjutnya, oke, Mbak Windy masih mengetik. Oke, Alia Hilda. Pengerjaannya berarti harus berurut Kak ya, dari customer segment dulu. Iya, betul. Jadi sebenarnya pengerjaan dari BMC itu yang saya ikuti pelatihannya. Kalau pelatihan di luar itu kita ikut itu berbayar ya teman-teman. Itu sampai 1 sampai 3 juta per satu sesi. Satu sesi itu 3 hari 2 malam biasanya di hotel ya. Itu BMC itu yang paling utama yang kita buat adalah customer segment. Ya, poin pertamanya itu ada di customer segment.
Kemudian setelah di customer segment tersebut, itu lanjut ke value proposition. Nah, customer segment dulu kita isi segmennya misal secara demografis, secara kesukaan, umur, rentang tahun, misalnya umur 19 sampai 25, kesukaannya coklat, kemudian demografinya di dekat pantai, kan kita ingin membuat sebuah oleh-oleh misalnya seperti itu. Nah, dari customer segment kita nanti akan menentukan value, nilai proportion produk kita itu di mana dari kompetitor. Lah, value proportion ini agak lama dalam pembentukannya karena teman-teman itu harus melakukan riset dari kompetitor, terus riset dari misal bahan baku yang dipakai, supplier yang dipakai, pembedanya apa, nilai dari proportion produknya panjenengan semua. Nah, kemudian dari value proportion itu nanti kita bisa mengisi dari customer relationship-nya. Jika kita value misalnya panjenengan memiliki usaha laundry, value-nya adalah bisa dikirim 1 hari. Nah, customer relationship-nya jika ada yang kotor bisa dikembalikan lagi, akan dicuci ulang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk channelnya itu mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Nah, dari customer segment terlebih dahulu, kemudian ke value proposition, kemudian kita ngisi customer relationship-nya, kemudian kita ngisi di channelnya. Nah, kemudian dari hal itu kita pindah ke kiri. Kita isi pertama dulu adalah key partner, di mana key partner itu yang bisa menyokong ataupun sebagai landasan dari value proposition tadi. Jadi customer segment, ada value proposition, kemudian ada key partner. Jadi key partner itu menunjang dari value proposition tersebut. Kemudian bagaimana menunjang value-nya, yaitu melalui dari key aktivitas kunci, kemudian key resource, bagaimana pengembangan peralatannya dan kawan-kawannya. Nah, jika dari atas tersebut sudah konsisten, sudah dari 7 kotak tersebut sudah konsisten, nanti akan kita masuk ke cost struktur. Jadi biaya yang keluar itu apa saja dari yang dihasilkan dari value-nya, kayak partners dan kawan-kawannya, cost strukturnya seperti apa, kemudian revenue stream. Jadi keuangan itu nanti terakhir sendiri. Yang terpenting kemudian ke partners. Nah, kemudian yang kotak kecil-kecil itu adalah sebagai penyambung antara value ke customer segment, value ke partners ke value, seperti itu. Apakah bisa dipahami Kak Alia? Kasih reaction jempol dong kalau sudah bisa dipahami. Kak Alia, sudah dijempol apa belum ya teman-teman? Kalau sudah saya next dulu. Oh, kemudian saya akan menjawab, waduh iki tulisan bahasa Arab iki. Akmal. Betul tidak ini? Akmal. Kasih jempol kalau betul ya. Iki guyu malah wong. Mesti golek jempolnya nyandi. Nah, ini step by step ya Mas, menganalisis langsung apa logika Kak. Sebenarnya step by step juga tetap menggunakan logika, tetap menggunakan riset. Jadi dalam penggunaan bisnis model Canvas, teman-teman itu effortnya itu yang pertama memakai logika teman-teman, kemudian teman-teman melakukan riset produk, kemudian riset kompetitor, riset supplier, dan kawan-kawannya. Jadi di BMC ini memang sebagai landasan. Jadi sebagai landasan itu menjadi arah tujuan. Kalau di organisasi menjadi tujuan bersama. Kayak visi misi dalam usaha tersebut dibuat seperti apa. Mungkin seperti itu Mas. Kemudian selanjutnya ini Mbak Windy. Oke, pembahasannya langsung ke PKM ya. Mas, misalnya kemarin saat PKM itu pembuatannya masih belum terlalu mengerti dan untuk usahanya kan masih rencana. Misalnya jika nanti pada saat pelaksanaannya itu berbeda, nantinya BMC-nya apakah perlu diperbaiki? Perlu. Karena BMC itu sebagai landasan. Ketika misal kita jual pentol secara online dengan offline. Nah, itu BMC-nya nanti berbeda. Berbedanya di mana? Contoh yang paling simpel adalah di channel. Jika kita jualan pentol itu secara offline, kita kan mangkal. Nah,
Channelnya seperti apa kan kita hanya cari tempat, sewa tempat, kemudian kita jualan di situ toh. Nah, kalau online kita nanti harus melakukan pengiriman, DO lah, drop order. Nah, itu kan channelnya nanti berbeda, menggunakan sepeda motor, mobil, terus ada misalnya pakai Zendo, pakai Grab, lah itu kan berbeda. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengikuti PKMK, kemudian atau P2MW, sebenarnya kalau komunikasi ini perihal tentang keuangan dana hibah ya teman-teman. Keuangan dana hibah itu lebih baik teman-teman itu ikut ke P2MW. Karena di P2MW itu memang khusus untuk teman-teman yang ingin berbisnis. Nanti teman-teman akan mendapatkan dana hibah itu kurang lebih 20 juta, maksimal 20 juta yang untuk bisnis berkembang. Kalau untuk yang bisnis perencanaan atau bisnis awal itu maksimal 15 juta, kalau tidak salah seperti itu. Nanti ada bisnis digital dan non-digital. Kan ini kebanyakan juga teman-teman informatika sama ekonomi. Lah kalau ekonominya non-digital nggak apa-apa. Kalau yang informatika itu nanti bisnisnya bisnis digital, baik website ataupun sensor, IoT, dan kawan-kawannya itu bisa. Jadi gitu Mbak Windy. Jadi untuk BMC-nya jika kita ganti usahanya, yaitu BMC-nya tetap ganti. Makanya dalam satu lembar ini itu serius membuat BMC itu tidak cukup satu lembar itu. Kita bisa biasanya kalau di pelatihan secara offline itu BMC-nya itu di print dalam bentuk A3. A3 itu sak kertas besar itu. Jadi besar banget biar jelas. Itu. Kemudian atau BMC menjadi patokan kita mulai bisnis? Iya, jadi patokannya itu memang di bisnis di BMC-nya itu. Karena ketika patokannya itu nanti realistisnya bisa ketahuan. Tapi BMC pun bisa secara dinamis berubah dengan perkembangan kompetitor, perkembangan zaman, ataupun perkembangan dari riset produknya panjenengan. Jadi BMC itu sebagai arah gerak usaha panjenengan, lah panjenengan nanti kan juga akan memiliki hak ataupun suatu gerakan untuk membuat riset produk lagi. Misalnya bikin pentol pedas level 1, wah level 1 ternyata sudah banyak yang laku, coba ke level 5. Ternyata level 5 itu hanya orang-orang yang suka pedas. Lah itu kita buatkan BMC-nya sendiri. Bagaimana kita nanti menggait teman-teman yang pelanggan yang suka-suka pedas, kita kasih promo apa, kita kasih apa, seperti itu. Mungkin begitu ya Mbak Windy ya. Apakah sudah terjawab? Silakan kasih jempol dulu ya. Oke, Mbak Windy. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita lanjut slide-nya. Lanjut. Saya tunggu ya. Saya tunggu 2 menit lah. Kata-kata maaf Kak, kalau bertanya secara langsung apa bisa? Bisa, bisa. Silakan secara bertanya secara langsung. Karena saya kan pernah memulai bisnis kaos. Nah kan kalau secara apa jenis kayak partner kan harus ada vendor-vendornya kalau kaos itu. Nah sedangkan saya itu mempunyai satu vendor yang kualitasnya terjamin dengan harga yang murah. Akan tetapi di saat vendor itu tutup, kemudian saya kan otomatis pindah ke vendor selanjutnya. Akan tetapi vendor yang satu itu mempunyai harga yang berbeda dan kualitasnya berbeda. Nah dari sini cara memanage sesuai BMC ini bagaimana Kak? Dari sini gimana Pak? Kemudian yang terakhir tadi gimana Mas? Terpotong. Potong yang terakhir yang terakhir. Kalau cara manage vendor itu secara BMC itu bagaimana? Kan relasi untuk vendor kan banyak, tapi dengan harga yang berbeda dan kualitas yang berbeda-beda. Yang hanya dipercaya itu hanya satu. Nah, kalau vendor ini satu ini tutup, otomatis kan melempar ke vendor yang lain, tapi dengan harga yang berbeda dan dengan kualitas yang berbeda. Sedangkan yang diminta oleh
oleh customer itu tidak sesuai dengan kualitas dan harga yang biasanya. Oke, sudah Mas, gitu ya. Sudah. Baik, Duh, internetnya nggak. Baik, saya izin menjawab Mas ya. Ini nanti bisa jenengan pertanyakan lagi ketika minggu kedua atau ketiga yang tentang pembahasan ke partners ya. Nanti panjenengan boleh bertanya lagi ke dosen ataupun yang ngisi materi pada minggu kedua atau minggu ketiga. Tapi kalau untuk pengalaman saya tentang menggunakan ke partner sebagai vendor, yang pertama gini Mas, ibaratnya kita itu memiliki planning itu nggak hanya satu Mas. Jadi ketika mencari vendor, Mas siapa lagi Mas Yusri, pokok Mas Pondok Rodotul Mustafa, jadi apa Masnya itu mencari vendor itu yang banyak sekali Mas. Nah, ketika mencari banyak vendor itu, coba diriset dengan Masnya itu misal Masnya mendapatkan orderan, coba dibuang ke vendor satu ataupun diberikan ke vendor satu. Nah, vendor satu kita berikan misalnya perjanjian, Mas, untuk satu kaos ini saya minta HPP-nya 50.000 karena saya jualnya 60.000 aja, Mas. Apakah bisa? Misal vendor satu itu bisa, ya dikerjakan. Jika ada orderan lagi, panjenengan riset lagi ke vendor kedua. Nah, misal panjenengan itu punya list yang paling baik dari beberapa vendor itu ada 5 ya. Nah, dari 5 tersebut itu silakan panjenengan riset semua, kemudian jenengan berikan kesimpulan baik dari segi negatif sama positifnya. Misal, positifnya ini harganya murah, terjangkau, sablonnya bagus. Tapi negatifnya pengerjaannya lama. Nah, kan panjenengan nanti dari riset vendor itu bisa mengetahui vendor mana yang bisa diajak kerjasama. Dan bukan hanya satu vendor. Misal dari 5 vendor itu, ternyata yang paling bagus itu ada 3 vendor. Lah, tergantung panjenengan, Mas, bagaimana memanajemen orderannya panjenengan bagi rata dengan vendor-vendor tersebut. Karena sebenarnya kalau permainan vendor ini saya sarankan jika memang masih bermain vendor ya masnya harus tetap kuat dalam meriset vendornya itu. Dan kalau bisa itu perjanjiannya itu harus menggunakan hitam di atas putih Mas. Jadi biar jelas. Misalnya panjenengan nanti memasukkan orderan 100 pieces. Nah, misalnya kan seperti itulah. Kemudian vendor yang itu menerima dengan kualitasnya nanti agak kaosnya agak tipis Mas, tapi sablonnya nanti sablon yang bagus. Misal beda itu jeneng itu activitiesnya, kunci aktivitas kuncinya. Ayo misal kayak ngopi bareng dengan vendor atau jadi mungkin gitu Mas. Silakan bisa diberikan pendapatnya lanjutan Mas. Apa sudah paham? Berarti, Mas, kalau membuat BMC itu berarti ada banyak, Mas. Karena kan tidak hanya satu vendor. Jadi kalau rencana bisnis itu harus ada banyak atau rencananya saja atau sekalian BMC-nya. Nggak terdengar Pak. Baik teman-teman. Jadi dari pertanyaannya Mas itu, kalau vendornya banyak, apakah membuat BMC secara banyak? Tidak.
Jadi meskipun vendornya banyak, itu nanti hanya dimasukkan di key partner saja. Jadi untuk BMC-nya nanti itu adalah BMC misalnya kaos brand apa gitu ya. Nah, nanti kita tata semua BMC itu satu usaha satu BMC. Kalau satu usaha itu kan banyak vendor. Berarti satu BMC itu berisikan banyak vendor seperti itu. Lalu apakah terputus lagi internet saya? Gimana? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Iya. Kak. Ya, Terima kasih atas penjelasannya. oke. Iya, siap. Oke, selanjutnya kita akan next ya, teman-teman. Nah, saya akan memberikan gambaran secara universal saja tentang quotient nilai utama produk panjenengan semua. Jadi yang saya berikan itu hari ini itu hanya pertanyaan saja. Yang bisa menjawab itu adalah teman-teman semua. Baik teman-teman nanti ingin memberikan pendapat di komen ataupun secara langsung seperti masnya tadi juga nggak apa-apa. Jadi kenapa pelanggan harus memilih produkmu bukan yang lain? Jadi di value proposition itu pikiran yang harus ada sebagai seorang calon pembisnis adalah kenapa pelanggan itu harus memilih produkmu bukan yang lain? Apakah bisa diterima pertanyaan ini? Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke channel dan customer relationship, di mana dalam channel tersebut itu menanyakan bagaimana produkmu sampai ke pelanggan. Nah, itu yang bisa menjawab adalah teman-teman semua, bukan saya, karena saya juga nggak tahu usahanya panjenengan nanti seperti apa. Yang bisa menjawab adalah teman-teman semua. Jadi pada hari ini itu sebenarnya saya hanya memberikan sebuah pematik untuk teman-teman berpikir untuk minggu-minggu selanjutnya. Itu ada pertanyaan, bagaimana kamu menjaga hubungan dengan mereka, mereka pelangganmu? Jadi bagaimana kamu menjaga hubungan supaya produkmu itu tetap laris, komunikasi kekeluargaanmu dengan para pelanggan itu juga tetap baik, dan pelanggan itu menjadi loyal dengan produkmu itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya revenue stream dan cost struktur. Di mana revenue stream itu tadi kan tentang biaya yang kita tambahan, biaya tambahan yang kita dapatkan. Pertanyaannya, dari mana uang masuk? Misal hanya jualan produk atau kita juga sebagai kayak influencer karena produk kita itu terkenal terus kita jadi influencer atau bagaimana? Jadi dari mana uang masuk ke bisnis Anda? Jadi cash flow-nya seperti apa itu nanti panjenengan bisa yang jawab. Kemudian cost struktur, apa saja biaya utama bisnismu? HPP-nya itu apa? Head-nya itu berapa? Kemudian BEP-nya itu berapa? Pastinya untuk anak-anak ekonomi pastinya paham tentang BEP, kemudian HPP, head, dan kawan-kawannya itu harusnya paham. Lah, untuk teman-teman yang selain ekonomi, nanti akan penjelasan di minggu keempat atau kalau tiga nggak salah untuk revenue cost ini nanti akan insya Allah akan diisi oleh dosen ekonomi yang memahami tentang. Maaf ya, sinyalnya agak sulit ini. Nah, kalau di sini saya lanjutkan ya teman-teman. Kalau di sini untuk carry shot-nya itu adalah aset utama. Aset utama itu yang pertama, kalau menurut saya, yang pertama itu adalah tim. Di mana teman-teman dalam membuat bisnis itu, jika masih sendirian, kalau saya menyebutnya itu sebagai irjen ya, irairi ijenan. Nah, itu sebagai pembisnis utama. Itu yang dasarnya ini mesti dewe. Belanja dewe,
jualan sendiri, marketing sendiri, ngedit IG sendiri, dan kawan-kawannya ya. Jadi kemudian jika nanti kalau pengen buat PKM ataupun P2MW itu minimalkan 3 orang. Jadi kan itu bahasanya tim. Jadi dari tim itu harus sama persepsi. Persepsinya itu harus sama, baik ide bisnisnya, penjualnya bagaimana, marketingnya seperti apa, itu harus sama. Kemudian alat produksinya seperti apa, kemudian modal. Di mana modal itu bisa dicari sendiri ataupun melalui investor. Biasanya kalau investoran itu yang untuk bisnis digital, tapi juga tidak menutup teman-teman bisnis yang non digital. Kemudian untuk kayak activities yaitu adalah aktivitas inti dari bisnis. Aktivitas inti dari bisnis teman-teman semua itu seperti apa? Nah, itu silakan dipertanyakan sendiri mulai sekarang ini. Jadi nanti ketika minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ada bab tentang activity ini, teman-teman itu langsung punya pertanyaan yang banyak gitu loh. Bu, Pak, ini gimana ya Pak? Kalau saya sudah punya bisnis seperti masnya tadi yang kaos itu tadi kan sebenarnya bagus. Jadi di beliau itu benar-benar sadar bahwasanya kebutuhan bisnisnya itu seperti itu. Makanya segera ditanyakan belajar lah. Itu berarti dia memang benar-benar untuk membutuhkan ilmunya itu di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah key partnership, yaitu mitra strategis untuk mendukung usaha Anda. Jadi untuk mitra strategis Anda itu seperti apa? Misal kalau yang jualan kue, berarti mitra strategisnya adalah toko kue 88, torta, dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah manfaat BMC. Jadi dari tadi itu, saya hanya kasih pematik saja pertanyaan, kemudian strukturnya tadi sudah saya jelaskan, kemudian ini adalah manfaatnya. Jadi kalau manfaat BMC itu yang pertama adalah memahami gambaran utuh bisnis secara cepat. Kemudian alat untuk inovasi dan validasi ide bisnis. Jadi BMC itu adalah alat teman-teman untuk inovasi teman-teman dan memvalidasi. Ide itu kalau hanya dalam pikiran biasanya itu banyak lupanya. Tapi kalau dari ide panjenengan menulis atau minimal merekod dengan suara, oh saya pengen usaha bisnis ini dengan ini, misalnya seperti itu, ataupun menulis dengan BMC, itu akan lebih terrealisasikan daripada hanya dipikir di angan-angan. Karena teman-teman juga nanti kalau keterak pikiran tugas ataupun organisasi pastinya lupa lah. Makanya segera saja jika punya ide bisnis itu langsung ditulis saja. Minimal ya customer segmentnya, value-nya atau dengan bisnisnya apa, capabilities-nya seperti itu nanti ya. Dan yang ketiga yaitu adalah mempermudah komunikasi antara tim dan investor. Jadi investor nanti yang dilihat itu bukan hanya cash flow keuangan saja, tapi bagaimana BMC ini, BMC bisnis Anda itu memang sudah benar atau tidak. Karena pada tahap pitching atau nanti yang teman-teman yang sudah ikut P2MW ataupun PKM itu ada tahap pitching yaitu mencari investor. Itu teman-teman harus memberikan dasar BMC-nya, kemudian cash flow secara 6 bulan ke belakang dan 6 bulan proyeksi ke depan. Jadi teman-teman harus bisa memproyeksi 6 bulan ke depan itu seperti apa. Nah, jadi akan mempermudah komunikasi antar tim dan investor. Kemudian untuk yang keempat yaitu adalah panduan strategis sebelum membuat rencana usaha. Mungkin dari manfaat tersebut ada yang ingin ditanyakan, silakan saya beri waktu untuk bertanya, baik bisa on mic ataupun melalui chat. Silakan saya kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Silakan saya tunggu pertanyaannya ini.
kelemahan atau keterbatasan utama dari BMC itu sendiri apa saja? Oke. Tapi itu kok kelemahannya. Mungkin saya tunggu sama saya persiapkan kasih share absen ya. Absennya kasih di Zoom, nggak di grup. Tolong untuk absennya jangan disebarluaskan ya teman-teman. Silakan ditanyakan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya selain Mas Muhammad Ilham Aldi Wahyudi ini tadi. Untuk absen sudah saya share di chat Zoom. Silakan untuk melaksanakan absen terlebih dahulu. Jadi ini 33 dikurang satu host, saya kemudian Pak Pangki totalnya ada 30. Jadi nanti kalau yang absen kurang dari 30 berarti ya ada yang terlewat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang absen melebihi 30 berarti ada yang memberikan share link absensinya. Silakan untuk teman-teman untuk melakukan absen terlebih dahulu. Oke, tantangannya pasti ada dalam BMC itu apa, Kak? Oke, istilahnya beda dengan bisnis plan itu apa? Oke, silakan berikan pertanyaan sama silakan untuk melaksanakan absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Nggak lama loh, Zoom-nya cepat. Silakan teman-teman melakukan absensi terlebih dahulu. Ini saya lihat yang absen masih satu orang daripada nanti tertumpuk chatnya ini sambil absen. Oke, teman-teman, saya akan membahas yang ini tadi, pertanyaan ini sama teman-teman melakukan absensi ya. Jadi tolong untuk teman-teman yang sudah masuk Zoom, silakan melakukan absensi. Ini ada 30 orang. Yang absensi masih 9 orang ya, teman-teman. Jadi gini, Mas, kalau untuk kelemahan ataupun keterbatasan dari BMC itu sendiri itu adalah yang pertama, kurangnya analisis secara kuantitatif. Kuantitatif itu menggunakan angka, Mas. Jadi persentasenya itu kita kadang itu terlalu hanya menganalisis secara verbal tanpa melihat angka-angka yang ada. Padahal dasarnya kalau kita bisnis itu kita harus bisa kualitatif dan kuantitatif dalam integrasian bisnis kita dengan kompetitor. Kadang seperti itu. Kemudian bergantung pada asumsi secara subjektif. Jadi bergantung pada penilaian yang membuat. Jadi kayak kita membuat BMC ya. Menurut kita itu sudah paling bagus. Tapi ketika nanti panjenengan memiliki mentor bisnis, loh ini seharusnya kayak partnernya seperti ini, kayak partnernya. Jadi kayak BMC itu tergantung subjektif yang melihat gitu. Menurut Anda sudah baik, tapi belum tentu menurut mentor Anda itu betul.
Kadang ada yang perlu ditambahi dan ada yang perlu dikurangi seperti itu. Kemudian dari keterbatasannya yaitu adalah kadang itu tidak cocok untuk semua jenis usaha. Misalnya kayak kita jual beli mobil tapi kita nggak memiliki anunya, hanya melalui perantara, atau biasanya dibahas itu kayak belantik lah, itu kan di BMC kan juga sulit. Kalau belantik itu kayak makelar lah ya, bahasa Indonesia makelar itu kan yo biasanya nggak bisa di BMC-kan. Jadi untuk BMC-nya itu kadang bisnis-bisnis tertentu ada yang tidak bisa seperti itu. Seperti itu Mas Ilham, apakah sudah? Silakan di jempol kalau sudah oke. Kemudian ini Mas Ispondok mana? Tantangan yang pasti ada dalam BMC itu apa? Ya tantangannya seperti tadi. Kita itu harus meriset, mengisinya secara jelas, tidak asal mengisi, tapi dipikirkan dengan jelas. Kemudian riset produk, kemudian riset supplier, kemudian bagaimana kita memberikan sentuhan customer relationship-nya seperti apa, nah, itu harus ditanyakan, harus dipikirkan, kita terjun ke lapangan, kita cek ke pelanggan, gitu, seperti itu. Seperti itu, Mas. Kemudian Mbak Agnes izin bertanya, bedanya BMC dengan business plan itu apa? Hampir sama, Kak. Jadi bedanya BMC sama business plan itu sama. Kayak lomba ya, lomba itu kan pembahasannya business plan. Benar, nanti ada proposalnya A, B, C, D, E, latar belakang, cash flow, tapi di akhir poinnya itu nanti serahkan BMC lah. Yang dinilai paling banyak itu, sebenarnya presentasi yang dinilai paling banyak itu di BMC-nya. Jadi BMC sama business plan itu sama, hanya beda formatnya saja. Kalau untuk intisarinya itu sama. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi, saya sambil menunggu yang absensi ini saya cek. Ini masih 19 orang yang absen dari 30 orang yang hadir di sini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan post story di WA dan ataupun IG, tag InBizUbi ya. Itu nanti sebagai dasar kita mengeluarkan sertifikat teman-teman semua juga. Ini kan sudah diupload di absen, jadi kan tinggal upload di IG, kemudian tag apa? Kemudian tag InBizUbi ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, karena untuk next selanjutnya itu sebenarnya ya cuma ini, kata-kata kata-kata ini, terima kasih. Jadi bangun ide, tuangkan di kanvas, dan wujudkan jadi karya nyata. Sukses berawal dari tindakan kecil yang konsisten. Jadi teman-teman, dalam kegiatan InBizUbi series ini tidak ada yang namanya dalam minggu webinar ini teman-teman langsung bisa mengerjakan BMC. Itu ya ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi untuk memperdalam keilmuan BMC, lebih baik teman-teman menyelesaikan hingga tahap akhir dan sampai pengumpulan BMC. Dan toh juga tidak tahu ketika BMC ini sudah jadi, nanti ketika ada event PKM, PPK Ormawa, P2MW, teman-teman hanya tinggal membuat proposalnya saja. BMC-nya sudah ada, jadi kita hanya menjelaskan ulang dari BMC tersebut, kita tulis ulang dalam format proposal, seperti itu.